Keputusan Prabowo Subianto terkait akun Fufafa menjadikan anak Abah dan anak Janggar begitu sangat kecewa dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan mereka agar Prabowo berpisah dengan Gibran dan yang dilantik wapresnya adalah Puan ataupun Anies Baswedan. Namun demikian semuanya sirna dikarenakan Prabowo tidak mempermasalahkan akun Fufafa. Akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan statement soal Fufafa. Kita dengerin dulu ya, kalian jangan skip supaya kalian tidak salah paham. Indonesia akan menjadi negara warisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Nah itu dia guys, statement dari Pak Prabowo ya. Karena beberapa hari ini begitu banyak gorengan terus Fafafufu. Menurut kalian apa itu Fafafufu? Kalian coba komen dulu. Jangan lupa follow ya guys. Jangan lupa follow dan silakan komen. Jangan lupa share juga supaya banyak orang yang tahu ya. Ya, intinya gini teman-teman ya. Kalau itu belum tahu kebenarannya ya teman-teman, maka kalian nggak usah lah ya kan bikin onar-onar gitu ya kan. Kasihan bangsa ini sedang menuju bangsa yang maju. Yuk kita sama-sama yuk. Kita bangun bangsa ini. Wartawan senior Abdul Kohar juga mengatakan bahwa Prabowo pertama kali mendengar akun Fufafa mungkin begitu kecewa. Namun demikian pada akhirnya dia mengakui bahwa ada adu domba. Saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba, misalnya ini adalah upaya untuk mengembalikan republik ini kepada fase-fase 10 tahun yang lalu terjadi pembelahan akibat cebong kampret dan seterusnya yang terus-menerus terjadi. Nah, baru setelah itu ada yang menyebut-nyebut katanya Prabowo berusaha untuk memaafkan. Meskipun belum tentu itu adalah punyanya Gibran. Nah, tetapi orang-orang di sekeliling Prabowo seperti kayak Sufmi Dasko mengatakan Prabowo nggak mikir itu, nggak mempersoalkan itu. Nah, boleh jadi benar. Tetapi ada informasi yang mengatakan ketika Prabowo marah ya boleh jadi benar juga. Jadi marah pada satu saat lalu kemudian memaafkan pada saat yang lain kan bisa saja terjadi setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Nah, maka mestinya kalau itu sudah ditempuh ya lerem toh, istilahnya apa, adem kan. Tapi ini kan masih menggunung terus ini, menjadi semacam konsumsi yang terus menerus terjadi. 2 pekan lebih ini masih terus berjalan kan, dan makin kesini makin ramai kan, karena satu persatu bukti itu kan terbongkar. Karena kan sebelumnya kan orang hanya fokus pada pernyataan misalnya mengatakan ada calon presiden yang keluarganya berantakan, anaknya yang nggak layak lah kita ucapkan di sini kan, menyimpang dan seterusnya, disebut menyimpang ya, dan beberapa stigma negatif lah yang menyatakan itu. Lalu ada celetukan yang menunjukkan bahwa ya ini orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki proses internalisasi etik yang cukup untuk merespon sesuatu. Nah, jadi betul kata Mas Jaka tadi, akan sangat memprihatinkan kalau betul bahwa ini memang akun itu punyanya Wakil Presiden terpilih, dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang betul itu terjadi, ya harus ada upaya sistematis untuk menasihati, untuk memberikan masukan-masukan kepada Gibran, untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada. Ya, itulah tadi wartawan senior atau jurnalis senior Abdul Kohar yang mengatakan bahwa belum tentu akun itu adalah milik Gibran. Namun demikian dikatakan Prabowo sempat marah. Namun demikian pada akhirnya Prabowo memaafkan.
Ya, demikian juga disampaikan oleh Dasko bahwa Pak Prabowo tidak mempermasalahkan akun Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan Ya, akunnya. jadi gini, Apakah kemudian yang akan begitu dipolisikan? nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan citranya Mas Gibran kan Iya, Pak, jadi benar, Pak. ternoda juga kan gara-gara kasus itu, Pak. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa? Setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Berarti nggak ada keretakan dengan Mas Gibran. Jelajahi Itulah Susmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa membantah terjadi keretakan antara Prabowo dengan Gibran menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Respon Prabowo mengenai akun Fufafa ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, terutama para pembencinya. Karena kenapa? Para kadernya mengatakan kalau semisal Prabowo tidak mempermasalahkan itu, tidak merespon itu. Ya mungkin karena dia tahu lah ya, siapa lah dalang di belakangnya, siapa para orang-orang ini yang akan menghasut, yang akan memecah belah kan seperti itu. Ya tapi jangan gitulah Pak ya. Karena harapan para pembenci ini ya, para pengadu domba ini berharap sekali kalau semisal kubu Prabowo sama kubu Jokowi ini berantem gitu kan, biar tidak sejalan lagi kan seperti itu ya. Tapi Anda malah responnya seperti ini ya, nanti semakin kepanasan gitu loh. Ya, tapi saya sangat respect sekali sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak selalu fokus untuk membangun Indonesia dan memajukan Indonesia, karena ini baru awal Pak. Kalau semisal Bapak nanti sudah resmi dilantik menjadi presiden dan Gibran menjadi wakilnya, akan semakin banyak kaum pembenci dan kaum pemfitnah. Jadi mudah-mudahan Bapak kedepannya selalu bijak menghadapi segala hal yang akan terjadi.